Jadi sebenarnya konsep perang sekarang itu tidak sama zaman kolonialisme dulu. Kalau dulu kan merebut wilayah, kemudian hasil buminya dipakai, diambil sama kita. Sekarang ini kan ada satu teori namanya exhausted strategi. Jadi strategi mengosongkan orang. Bicara soal kekuatan militer di Indonesia nih, Pak Ade. Militer laut ya, karena Pak Ade dari Angkatan Laut juga. Kekuatan militer laut di Indonesia ini untuk kawasan Asia Tenggara itu bagaimana, Pak? Apakah cukup menjadi satu kekuatan militer laut yang dipandang tidak sebelah mata oleh negara-negara ASEAN atau bagaimana, Pak? Kita punya sejarah panjang ya. Tahun 60-an, ada orang berani sama kita. Tahun 60-an? Iya, karena kita punya 160 kapal. Tahun 60 itu kita sudah punya 160 Udah punya, kapal? 162. Kok bisa turun, Pak, jadi 105? Ya kan tadi itu, kan politik kita, ekonomi udah mulai ini kan ada anak pengen sekolah, ada yang pengen punya rumah, ekonomi, sehingga ini berhenti. Rumah tangga ya. Dulu kebutuhan angkatan itu, kebutuhan militer akan naik karena memang konstelasi ancaman terhadap negara. Kita dulu kan Papua masih diduduki sama Belanda, segala macam gitu kan. Ada lagi ya pemberontakan lokal domestik gitu kan. Sehingga kekuatan militer dibutuhkan, ekonomi belakangan. Setelah itu selesai kan ekonomi naik. Iya, betul. Sehingga itu terjadi bahwa kalau ditanya seberapa besar, memang kita pernah besar. Kita dulu pernah punya RI Irian ya. KRI itu kurang lebih prajuritnya 3.000 sama dengan kapal induknya yang Spanyol, Bang Italia itu banyak 3.000. Sehingga dulu kalau kita berlayar itu ke Ambon itu diprotes sama publik, sama masyarakat. Karena ayam habis, telur habis. Buat bekal mereka sebulan. 3.000 telur kali 30 hari, berapa? Ya kan? Ya, mereka jadi punya kapal besar, kapal induk, kita harus lihat kondisi ekonomi setempat. Nah, bisa kita langsung beli kapal besar-besar, tapi prajuritnya nggak bisa makan. Karena nggak ada bahan itu juga material. perlu dipikirkan ya. Kalau dari susunan tempur ya, Battle of Order ya, kita ini sebenarnya kalau dari sisi jumlahnya, itu sebenarnya kita kan termasuk nomor 1 lah. Dari nomor 1. Di Ya, antara kalau mana, dari Pak? sisi jumlah ya. Iya, jumlah. Tapi dari sisi kualitas ya, dari sistem persenjataan, memang sering mengatakan Singapura lebih banyak. Contoh adalah yang zaman sekarang, itu kan perang anti udara. Rudal. Rudalnya Iran lebih banyak kan. Nah, ini juga saya mungkin tahu bahasa. Kenapa Iran lebih banyak rudalnya balistik ya. Kita kalau dibandingkan di internet banyak kok. Namanya Vertical Launch System, missile, lebih banyak Singapura daripada kita. Kita ini kan hanya di kapal besar itu. Barawijaya mungkin nanti kita belum tahu apa diisi rudal Aster atau Mika atau segala macam. Kita belum tahu gitu kan. Kemudian juga kapal yang dari Inggris, MRLF, kelas Imam Bonjol itu ada berapa tubuh lancur gitu kan. Dari peluncur itu yang paling banyak Singapura artinya. Tapi kalau secara ukuran angkatan laut internasional gitu kan, kita memang di atas gitu kan. Secara dari World Geographic Military World Military Ranking ya, WMR. Kita kan militer kan ke-13 loh. Jumlah dan kekuatan, Pak. Kekuatan. Cuma kan kalau kita bicara kualitas, itu perlu kita jangan sampai angka itu menipu kita. Kita harus kembali mempelajari kemampuan Iran. Kalau saya lihat dia adalah mereka bisa memproduksi sendiri. Terutama di Sewako ya, Sensor, Weapon, Command. Ini tiga item ini mutlak harus kita lakukan ya. Sensor, weapon, command-nya. Jadi penginderanya, kalau bisa radar kita sudah siap memproduksi sendiri. Weapon-nya kita ada pindad gitu kan. Tapi untuk taktikal jaraknya kan. Kemudian Kemhan sudah bisa bikin R-22-an ya. Untuk ya taktikal roketnya. Belum misil ya, masih meluncur roketnya. Kemudian juga PT PAL kemarin sudah bikin submarine underwater ya, yang bisa drone bawah air lah.
Kemudian komennya adalah kemampuan elektronika manajemen pernika segala macam. Itu mutlak, itu menurut saya harus diproduksi oleh kita sendiri, Kementerian Pertahanan. Berarti industri pertahanan Indonesia itu sebenarnya sudah berjalan dengan bagus, Pak ya? Udah, jadi kan kita udah PT PAL sudah bisa jual ke Uni Emirat kan, nanti the next year lah kalau saya lihat dari Pak Jundet itu. Kemudian juga udah ke Filipina segala macam. Kemudian kita sudah joint production bikin 2 PKR ya, Marta Dinata dan Ngurah Rai. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau di lingkup ASEAN saja, Indonesia sudah unggul dalam sudah konteks unggul, ya? Kementerian Teknologi Pertahanan. Ya. Belum lagi kita yang kendaraan Maung ya. Mobil Maung itu kan bisa rantis. Kendaraan taktikal untuk Angkatan Darat. Tinggal kita nanti the next kan harus bisa memfokuskan pada industri-industri yang ya, kalau tadi pertanyaan Mbak Priska, jadi jangan banyak pertahanan dulu. Sebenarnya konsep zaman sekarang yang dinamakan membangun kekuatan pertahanan dengan tidak melupakan pada kebutuhan publik. Artinya apa? Yang dibuat di kapal perang itu kan ada pompa, ada kabel, ada telepon, ada radar. Ini kan cuma barang publik. Yang militernya kan hanya kripto, sandi, kemudian karakter tertentu untuk radar udara segala macam. Tapi almost 90% itu adalah bisa untuk publik. Generator bisa untuk listrik di kampung gitu kan. Oke, menarik sih. Kemudian ini Pak, soal kita balik lagi nih dari Indonesia, pertahanan militer Indonesia ternyata udah bagus ya, udah cukup oke gitu. Kita jadi tercerahkan bahwa Indonesia tuh posisinya cukup oke. Iya di kawasan ASEAN ya. Tadi spill sedikit paling ya ancamannya Singapura lah ya. Singapura lah ya ancamannya. Tapi gini Pak, kita balik lagi ke apa yang terjadi di Timur Tengah gitu. Dalam 1 bulan ini, itu kan serangan itu tidak hanya ditargetkan kepada pasukan, tidak hanya ditargetkan kepada pangkalan militer, tapi beberapa kilang minyak, objek vital juga jadi sasaran gitu. Terakhir kemarin kilang minyaknya Israel ya di Haifa itu disasar juga gitu. Menurut Pak Ade, apakah perang ke depan ini menyasar lumbung-lumbung energi, Pak? Pastilah. Pasti ya? Kan jadi sebenarnya konsep perang sekarang itu tidak sama zaman kolonialisme dulu. Kalau dulu kan merebut wilayah, kemudian hasil buminya dipakai, diambil sama kita. Sekarang ini kan ada satu teori namanya exhausted strategi. Jadi strategi mengosongkan orang. Mengosongkan orang, Pak? Gimana? Ya, mengosongkan negaranya. Oh. Untuk kemudian diambil? Ya kan namanya kan konsep itu kan attrition maneuver ya. Manuver untuk melumpuhkan orang. Ya, ambil aja orangnya. Itu kan bukan teori baru. Di saham juga begitu. Gitu kan. Biar aja sahamnya gelontor, orang kan berebut kan gitu kan. Itu orang nggak punya lagi gitu kan. Ini juga sama. Kenapa sih? Kita ini kan sekarang punya dampak, terkena dampak ya, kehabisan energi, akhirnya kita penghematan. Sebenarnya ini pelajaran bagi kita. Artinya bagaimana kita, how to design the strategy logistik nasional, logistik ya. Bagaimana penempatan kilang, penempatan storage logistik ya, maksudnya bahan BBM, kemudian juga logistik lumbung pangan di mana kan. Dulu sebenarnya kita punya teori namanya membuat suatu kompartementasi strategis mengenai lumbung pangan nasional. Di tiap-tiap daerah itu sudah ada logistik itu yang memberikan dukungan terhadap pertahanan negara. Nah, dalam konteks sekarang perang di Teluk, ya Iran paling gampang hantam aja semua logistiknya US gitu kan. Termasuk bantuan-bantuannya. Sehingga nanti dia kesulitan mau menerbangkan pesawat nggak ada aftur, mau memakai kapal nggak ada HST, nggak ada ini segala macam gitu kan. Terus kemudian juga listrik dimatikan. Sekarang ada berita kan infrastrukturnya elektrikalnya Iran kan dibom ya, dibom sehingga gelap gulita gitu kan. Salah satunya. Jadi sebenarnya dalam konteks sekarang
perang itu adalah bagaimana istilahnya menguras energi logistik orang. Oh, menguras logistik orang. Seperti misalnya Iran, ya udah aja Iran suruh nembak terus, nanti kan habis juga lama-lama gitu kan. Tapi saya belum tahu berapa lama Iran bisa betul-betul sustainable dalam konteks logistiknya rudal gitu. Apakah sedemikian canggihnya Iran membuat rudal balistik dalam waktu di embargo tadi itu? Sekian lama di embargo, tapi kok masih bisa bertahan? Seberapa banyak dia dapat supply mungkin dari koleganya ya, entah dari Rusia, entah dari Cina, ataupun juga entah dari perimeter perbatasannya dia, kita tidak tahu. Tapi pada dasarnya akibat energi yang dilumpuhkan gitu kan, ya akhirnya dampaknya internasional. Ya ini pelajaran penting juga ya. Jadi ternyata Indonesia juga memiliki storage BBM itu hanya 21 hari. 21 hari 21 ya. atau 22 hari. Ya antara itu 21 sampai 22 hari ya. Ini pelajaran penting juga sih apa yang terjadi di Timur Tengah ya. Yang kemudian kan Pak Bahlil juga menyatakan pemerintah akan membangun storage tambahan. Tapi itu kan butuh waktu. Butuh waktu itu dia. Sebenarnya ada satu, anggaplah waktu dalam HANAS sebenarnya menghitung yang namanya level of resiliency. Jadi ketahanan level daripada ketahanan nasional. Itu sebenarnya dirumuskan. Kalau saya di Australia dapat pelajaran namanya National Policy Level. Berapa lama orang negara itu bertahan. Itu harus menjadi tanggung jawab semuanya. Jangan rebutan politik aja. Gitu. Betul. Artinya dia merumuskan kalau terjadi perang gitu kan, berapa lama ini bisa bertahan gitu kan. Kalau konteksnya Indonesia, hitung-hitungannya berapa tuh Pak? Ya saya kan nggak boleh ngomong. Ya secara perhitungan, ya ambil BBM lah. 23 hari. 23 hari. Kita harus menentukan dalam kasus yang seperti ini, the next event, itu berapa lama. Rumuskanlah para pemimpin nasional ini. Gitu kan. Terus di mana kantong-kantongnya? Sumatera di mana, Pulau Jawa di mana, NTT, Kalimantan disimpan gitu kan. Supaya jangan sampai itu kemudian istilahnya tuh hilang dalam waktu yang singkat. Gitu kan. Sesingkat-singkatnya. Itu bahan bakarnya BBM, yang berikutnya makan. Makanya kalau di orang Sunda ada istilah istilahnya tong poho kaleuit. Apa itu Pak? Jangan lupa pada, dia tahu kan. Terangkan jadi. Leit itu adalah lumbung. Tempat makanya di kabuyutan orang-orang Sunda doang itu punya leit di kampung itu. Dan itu baru keluar kalau rakyatnya membutuhkan. Hari-hari mereka punya. Ini juga sama gitu kan. Jadi kita kan